Halo sahabat Mutiara, selamat datang kembali di episode Bicara Tani yang ke-220. Di sini saya akan menemani sahabat Mutiara selama beberapa waktu ke depan. Sebelum kita bincang-bincang hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel NPK Mutiara TV eh, supaya nggak ketinggalan update video ke depannya. Juga bisa cek akun media sosial kami lainnya yang ada di description box di bawah. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan Pak Detono, salah satu petani asal Brebes yang membudidayakan bawang merah. Ternyata beliau memiliki langkah rahasia supaya bisa mendapatkan hasil yang melimpah luar biasa. Langsung saja kita kenalan nih dengan Pak Detono. Halo Pak De. Halo, selamat sore. Sore Pak. Lagi di mana nih Pak? Ya, lagi nyantai-nyantai aja. Gimana? Lagi santai. Oke Iya. deh Pak De. Eh, Pak De, jadi ini rencananya kita akan ada dua sesi ya. Yang pertama kita ngobrol santai, terus nanti rehat sebentar, lalu dilanjut sesi kedua untuk tanya jawab. Gitu ya Pak De. Nah, sebelum mulai, boleh nggak Pak De, kita perkenalan diri dulu nih dari Pak De nih, supaya sahabat mutiaranya pada kenal juga nih narasumber hari ini. Ya, nama saya Pak Wartono, biasa dipanggil dengan Pak Detono. Usia saya hampir 50 tahun. Saya petani bawang merah dari Brebes. Oh, ya, oke. Ini berarti Pak De asli Brebes nih atau Asli baru? Brebes, Oh, asli Brebes, asli. lahir dari Asli kecil lahir tinggal di di sini. Brebes ya. Iya. Oh, iya. Terus Pak De boleh diceritain nggak? Ini kan Pak De petani bawang merah. Awal mulanya bisa terjun ke pertanian tuh gimana ya Pak De? Awal memang dari sini itu turun-temurun itu petani bawang merah semua. Jadi saya mengikuti generasi dari dulu-dulu. Oh, jadi orang tua, Ya. kakek nenek semuanya Iya, petani. semua. Dan mayoritas di sini itu petani bawang semua. Oh, oh jadi sebelumnya juga petaninya itu petani bawang merah. Bawang merah semua. Oh, ya, ya, ya. Dan Di sana emang untuk lahannya sentranya bawang merah ya? sendiri itu mendukung. Iya, lahannya itu mendukung untuk Mm-mm, bagus untuk bawang. mm-mm. Terus kita memilih bawang karena apa? Umurnya relatif pendek. Gitu. Oh, 2 bulan aja udah panen. berapa Pak De? Jadi Sorry. ya 2 bulan aja udah Oh, dua bisa bulan. dipanen. Oh, kalau untuk bawang merah emang termasuk cepat ya Pak De? Iya, cepet. Hmm, mm-mm. Terus Pak De, kalau Pak De kenapa nih memilihnya bawang merah tuh karena cepat aja atau memang karena turun-temurun Cepet. atau gimana? Karena selain cepet itu keuntungannya juga bisa hampir 50 kali lipat. Oh ya? Iya, jadi misalnya kita untuk bibit 1 kintal aja bisa sampai 1,5 ton gitu. Oh, jadi eh, bawang merah tuh termasuk sangat potensial ya kalau di Brebes. Potensial di sini, bahkan di sini itu bisa kehidupan sehari-hari itu di bawang merah itu Oh, tapi kan tadi Pak dari De hasil. bilang, mm, tadi Pak De bilang di sana banyak petaninya juga semuanya petani bawang merah kan. Terus persaingannya Iya, gimana dong Pak De? kan kita ada pasarnya masing-masing, bisa dikirim ke Jakarta gitu. Jadi ada tengkulaknya Oh, sendiri. oh, jadi dikirimnya emang ke luar-luar kota ya? Iya, bahkan ada yang sistem lelang juga ada. Oh, iya, iya, iya. Terus ini Pak De belajarnya otodidak, emang dari orang tua juga berarti ya? Nanam bawang Ya, merah, budidaya bawang merah. dari orang tua turun temurun, dan ilmunya itu sama dari dulu dulu itu Hmm. Oh, dari dulu itu selalu sama. sama. Oh iya. Kalau boleh tahu Pak De nanam di seberapa luas ya lahannya? Kurang lebih 1 hektaran lah. Satu hektaran ya? Oh iya. Kalau di bawang merah tuh ada varietasnya nggak sih Pak De? Sebenarnya itu ada banyak, cuman di sini tuh lebih dominan ke Bima, karena Bima. iya, karena dia punya anakan sedikit. Kalau anakan sedikit kan otomatis bijinya besar besar. Hmm. Selain itu kan bawang Bima itu sendiri kan paling cepat 50 hari, paling lama itu 60 hari bisa dipanen itu. Oh iya iya iya.
Berarti emang itu 2 bulan kurang dong kalau 50 hari. Ya, tergantung musim. Kalau musim penghujan ya bisa pendek. Kalau musim kemarau bisa nyampe 60 sampai 65. Oh, oh jadi kalau bawang merah lebih oke di musim hujan ya berarti. Iya, enggak, lebih oke di musim kemarau juga sih. Jadi kalau umurnya lebih panjang, berarti kan tonasenya akan lebih naik. Mm-mm. Hasilnya akan lebih, bobotnya naik. Oh, jadi kalau dari segi kualitas sih oke di kemarau ya. Oke di kemarau. Oh, cuman kalau dari Hmm, cepatnya iya. di musim hujan. Dan kalau di musim penghujan itu ini Mbak, jadi kalau penghujan kan banyak yang nggak tanam kalau di daerah luar sana kan ya. Jadi Mm-mm. saingannya kan agak sedikit, jadi harganya itu bisa naik gitu. Oh, oh karena hujan. Iya, iya, karena hujan kan ada tanah-tanah yang berpotensi banjir gitu kan. Mm. Jadi dia nggak Oh, ditanam gitu kan. oh iya, Kalau iya, pas iya. iya, kalau di sini kan dataran rendah tapi bebas dari banjir. Oh ya, berarti ini Bahkan satu musim itu bisa sampai mm, 4 kali tanam di sini. satu musim. Iya, 3 sampai Oh, 4 kali tanam. oh ya ini berarti Pak Ade termasuknya di tanam dataran rendah. Dataran rendah. Oh ya, tapi kalau misalnya dari datarannya, dataran tinggi atau dataran rendah sama aja atau gimana Pak Ade? Kalau di dataran rendah kan itu dari irigasinya kan lebih aman lah, Mm-mm. dan diatur. Kalau dataran tinggi kan itu biasanya kan irigasinya nggak ada, jadi tak ada hujan gitu. Jadi Mm-mm. kalau seminggu nggak hujan nggak apa kan penyiraman nggak bisa disiram gitu. Jadi potensi penyiraman kan penting untuk bawang merah, untuk bobotnya juga, karena bawang merah pun harus apa, sering-sering disiram gitu. Hmm. Jadi lebih lebih mudah dari pengairannya ya kalau di dataran rendah. Ya, untuk pengairannya bisa Ah, mengatur pengairan itu, hmm, penyiraman iya, iya. Kalau di lahan Pade sendiri pengairannya dari mana tuh Pade? itu dari sungai bisa masuk. Dari Bahkan sungai. iya, bahkan 1 tahun itu bisa full, nggak mati, Oh, full dari sungai semuanya. semuanya dari sungai. Oh, iya, iya, iya. Berarti lahannya emang dekat sungai itu. Iya, dekat sungai. Hmm, Dan rekomennya kalau emang di yang Brebes dekat itu, pengairan ya. iya, di Brebes itu memang sungainya banyak sekali, jadi Hmm. nggak sampai putus, karena Oh, irigasinya itu semua lahan itu banyak, gitu. Banyak irigasi di lahan-lahan. oh ya. Jadi di sana dekat dekat sungai itu pasti full lahan-lahan bawang ya. Iya, gitu. Ah, iya, iya. Oh iya, tadi Pade sempat bilang varietas yang Pade tanam tuh varietas yang Bima ya. Iya, iya. Ya, terus bedanya dengan Terus varietas yang lain tuh apa Pade? ada varietas yang namanya tajuk ya, Thailand nganjuk. Dia itu Mm-mm, apa, umbinya itu agak bulat gitu, dan mm-mm, anakannya itu relatif banyak gitu. Jadi umurnya juga nambah panjang. mm-mm. Terus kalau di sini, lahan di sini itu gampang sekali kena penyakit. Jadi kita lebih memilih varietas Bima itu. Oh, jadi Pade milih Bima tuh karena ketahanan penyakit di daerah sana aman Iya, gitu ya untuk varietas aman. Bima. Karena Oh di ya. sini juga karena sering terus-terusan tanam bawang jadi endemik dengan penyakit. Hmm. Sempat digoling-goling dengan tanaman yang lain gitu. Oh iya, iya. Berarti pemilihan varietas juga mempengaruhi ya Pak di Ya, tiap daerahnya. dan varietas, terus tentang keseragaman bentuk besar kecilnya itu juga Mm-mm. harus diperhatikan. Karena kalau Oh, kecil besarnya itu kan kita nanamnya itu bisa diatur jaraknya. Kalau besar-besar kita nambah jarak. Misalnya kayak kalau yang besar 20 kali 10 misalnya kan ya. Kalau yang kecil-kecil itu bisa 10 kali 15 gitu. oh itu dari jarak tanamnya. Nah, kita lihat dulu Oh, bibitnya itu seragam gede apa kecil. oh, iya.
Tapi kalau misalnya pemilihan varietas ada biasanya request dari yang pembelinya nggak? Kan mungkin dari pasarnya pengennya yang kayak gini. Juga kalau varietas Brebes itu sudah termasuk di pasaran itu nomor satu dari Oh, aromanya, dari mm, mereknya itu. Jadi kalau dari daerah-daerah lain itu pasaran di Jakarta itu sekitar 17, bawang Brebes bisa sampai 20 lebih. wow, lumayan ya Iya, perbedaannya. lumayan. Karena dari segi aroma juga, dari Mm, warna juga lain. Kalau dimasak pun dari kejauhan udah tercium bawa bawang goreng gitu. aromanya kuat. Kuat. Iya, iya. Boleh deh pada di share nih gimana nih persiapan budidaya yang pada lakukan dari awal sampai bisa panen. Ya. Jadi untuk awal-awal itu sebelum kita menanam bawang ya, kita Iya. harus ada tip-tip 5 itu yang harus dilakukan itu. Oh, ini 5 tips Pak. rahasia. Iya, yang pertama itu ya pemilihan bibit unggul. Bibit Oke, unggul itu bebas dari penyakit, varietas ya. juga. Yang kedua itu pengolahan lahan. Ya. Maaf, Pak Dek. Tadi Ya, pemilihan bibit itu carinya gimana nih biar tahu bibitnya itu ya itu bagus juga. dan unggul. Bibit yang bagus itu biasanya di penangkaran itu tidak kurang dari 2 bulan Hmm. dan tidak lebih dari 3 bulan. Oh, itu Kalau tipsnya. kurang dari bulan, Mm-mm. iya, kalau kurang dari 2 bulan, biasanya kita memangkas pucuknya supaya apa tumbuh seragam itu. Oh. Tapi ya itu tadi kalau di bawah 2 bulan itu tumbuhnya akan relatif nambah. Hmm, hmm, hmm. Jadi yang bagus idealnya itu 2 bulan, tidak kurang dari 2 bulan, tidak lebih dari 3 bulan. Oh, itu tuh bibit yang pertama. Ya, Ya. lanjut nih Pak Terus Dek. dia enggak itu, terus bibit dia juga Mm-mm. apa bebas dari penyakit. Kalau Mm-mm. kita untuk bibit ya biasanya itu terkena hama atau penyakit. Itu Mm-mm. kalau ditanam lagi juga akan terkena itu juga. Jadi benar-benar itu pemilihannya bibit itu bebas dari penyakit. Mhm. Tapi kalau misalnya tahu bebas dari penyakit tuh disesuaikan juga kan tadi pada bilang dengan daerahnya. Kita kan di sini Mhm. kalau kita bikin bibit itu bikin sendiri, Mbak. Jadi Mhm. enggak beli di luar, kita bikin Oh, sendiri untuk bibit 2 bulan ke depan begitu. oh ya Jadi jadi emang apakah bibit itu bebas dari penyakit apa enggak? karena Tidak kan udah kelihatan. diiniin sendiri ya. Tidak kelihatan. Kalau Oh, emang udah kena penyakit lebih baik dijual mhm. sebagai buat bibit. Oh iya. Itu yang Gitu. yang pertama dari bibitnya Ya, harus harus yang unggul dan bebas dari hama penyakit. Ya, yang ya. kedua nih Pak De. Kedua, yang kedua itu pengolahan lahan ya. Jadi Mhm. pengolahan lahan itu kita apa ya? Seperti bawang kan kita bikin bedeng-bedengan kan ya. Ya. Di samping-sampingnya ada parit dengan tujuan itu menampung air untuk penyiraman juga. Terus selain buat nabung air kita buat aktivitas sehari-hari untuk penyemprotan pestisida lah, penyiangan dan lain-lain gitu. Terus sebelum tanam biasanya kita mengukur pH tanah juga Mhm. karena bawang itu sangat nyaman itu di pH 6 sampai 7. 6 sampai Jadi kalau 7. iya idealnya itu 6,5 lah. Mhm. Jadi kalau kita pH-nya kurang dari 6,5, kita melakukan yang namanya kapur dolomit. Oh, harus dikasih kapur Ya, dolomit. iya, pakai Ya, kapur dolomit. itu dikasihnya seberapa nih jarak sebelum tanamnya? Kalau mau dikasih kapur dolomit. Paling cepat setengah bulan, paling lama itu 1 bulan. Oh, harus Dan sebelumnya ya. dosisnya, Mm-mm. iya, dan dosisnya itu tergantung pH yang akan kita tingkatkan. Taruhlah Gimana? kalau 65 misalnya Mm-mm. kan, kita butuh kalau kita diukur dulu itu 5,5. Ya, Berarti kan misalkan satu ting butuh, pH-nya 5,5 mau ke enam iya, setengah. Jadi naik 1 pH berarti ya. kan butuh satu, iya, berarti kan satu tingkatan kan ya. Kita Iya. butuh
3 sampai 6 ton per hektar. Oh, 3 Untuk itu berapa Pak De? 3,6 ton per hektar. Jadi 3,6. Hmm. 36 kintal gitu. Oh iya, 3,6 kuintal untuk menaikkan 1 pH. 1 pH, dan itu berlaku dengan kelipatan gitu. Oh, Kalau jadi kalau kita misalnya 2 pH, dua dua, kalinya. kita aja 2 kalinya. Oh ya ya ya, Gitu. oke. Kalau memang udah siap tanam, ya baru Mm. ditanami. Oh ya, tapi pH-nya kalau udah misalnya bagus. pH-nya ketinggian gimana Pak De? Kalau di sini nggak ada yang ketinggian sih, semuanya malah ngedrop pada Oh, asam. oh Iya, malah karena asam itu pH. kebanyakan pupuk sih. Kalau sering residunya pupuk kan juga nggak baik juga, jadi Hmm. asam gitu. Oh iya. Jadi Iya, dari tumpukannya juga disesuaikan ya biar nanti next iya, pH-nya itu bisa pas. iya. Iya ya. Tadi oke Pak De, yang kedua tadi persiapan lahan dari tanahnya Siapa? ya. Mm. Yang ketiga itu apa ya? Pemupukan yang berimbang. Oke, pemupukan yang berimbang. Bagaimana itu Pak De pemupukannya? Pemupukan yang berimbang itu ialah pupukan yang memenuhi syarat 5 tepat juga, Pak. 5 tepat, apa itu 5 tepat? Iya, itu 5 tepat diantaranya itu tepat waktu, Tepat kapan waktu. tanaman itu Hmm. membutuhkan, ya kan? Hmm. Yang kedua tempat jenis Tepat pupuk jenis. aja, apa aja ya kan? Kan sesuai apa masa-masa vegetatif, generatif Hmm. itu kan beda-beda. Ya, Tepat jenis. ya, Yang ketiga itu tepat dosis. tepat dosis. Jadi jadi nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan juga. Oh ya. Oh iya, tadi sempat ya Yang Pak De bilang kalau misalnya kelebihan bisa bikin asam ya tanahnya. iya, harus Hmm. nggak bagus juga buat tanaman. Tanaman, oke. Terus yang keempatnya itu tepat cara. Tepat Gimana cara. caranya supaya tidak terbuang sia-sia gitu. Ma- Biasanya kita melakukan yang namanya pinggir-pinggir bawang itu di pelem, Gimana? dibikin penimbunan gitu. Di penimbunan tanah Hmm. di pinggir-pinggir bedengan supaya kita disiram itu tidak lari ke parit-parit gitu. Oh ya, jadi supaya bisa efektif gitu ya pemupukannya. Ya, Hmm. tidak terbuang sia-sia. Ya, Nah, yang kelimanya itu tepat bentuk atau tepat formulasi. itu apa maksudnya Pak De? Jadi formulasinya kan berbeda-beda kan ya. Ada yang 16-16, ada yang 16-20. Hmm. Kan kita sesuaikan kebutuhan tanaman juga. Oh, jadi dari macam-macam unsurnya itu beda-beda harus sesuai gitu ya Iya, formulanya. sesuai dengan kebutuhan tanah dan tanaman juga. Oh, oke. Pak De, itu tadi 5 tepat. Ya, itu Ya, yang ketiga kan pemupukan ya, pemupukan ya yang berimbang. pemupukan. Mm-mm. Yang Terus keempatnya itu kan pengaturan pengairan. Jadi pengaturan pengairan. iya, jadi ada tanah-tanah tertentu yang memang harus disiram tiap hari juga, ada Mm-mm. yang cukup 1 hari 1 kali, besoknya nggak disiram, ada Mm. Terus tanahnya juga. tahunya bagaimana Pak De? Kalau misalnya butuh air Kita kan lagi mengukur enggak. dengan tingkat kelembaban juga, Mbak. Mm-mm. Jadi karena kita nggak punya alat ya, jadi kita Mm-mm. cuma menusuk jari di tanah, Mbak. Kalau Di kelembabannya mm-mm. itu, ya karena bawang itu terlalu lembab juga salah, terlalu Mm-mm. kering juga salah, pucuknya bisa menguning. Mm-mm. Jadi ada tanah-tanah yang memang harus perlakukannya berbeda Oh, gitu. gimana tuh Pak De tadi? Cuma dicelupin aja tangannya ke tanah. Ya, ditusukin ke tanah. Iya. Jadi apakah itu lembab atau apakah itu kering? Oh, jadi diperkirakan aja ya. Iya, perkirakan aja. Hmm. Kalau Jadi kalau terlalu lembab kan bisa jadi itu kena penyakit yang layu fusarium juga. hmm. Kalau lembab. Kalau terlalu kering juga nanti bawangnya bisa kerdil dan pucuknya kuning. Oh ya. Jadi dari pengairannya juga harus pas. Iya, minus pas. Ya. Oke, itu keempat Yang nih tadi. kelimanya itu, iya. Yang kelima itu penanggulangan hama dan penyakit. Oke. Jadi kita melakukan pengamatan juga kan, Hmm. waktu umur berapa sekian kan kita pengamatan juga apakah itu ada penyakitnya, apa itu ada
hamanya itu Mm. dilakukanlah penyemprotan pestisida. Oh, iya, iya, iya. Itu tadi 5 langkah rahasia nih supaya Manangka. budidayanya Iya, bisa dapat hasil melimpah ya, Pak De. iya, Iya, iya. tadi udah yang pertama tadi itu sempat yang aduh tadi yang pertama apa Pak De lupa. Pemilihan Oh ya bibit unggul, pemilihan bibit, yang kedua itu eh, pengolahan lahan yang pengolahan baik, lahan, yang ketiga itu pemupukan. Nah, mau nanya nih Pak De pemupukan. dari pemupukan. Boleh dikasih tahu nggak Pak De sharing nih pemupukannya tuh apa aja dari awal mulanya sampai terakhir pemupukan tuh pakai apa? Pemupukan juga tergantung kondisi juga ya. Kalau Hmm. kita di musim kemarau dan musim penghujan itu jelas berbeda. Oh, berbeda. Iya, iya. Karena musim hujan kan biasanya kan banyak hujan. Sedangkan hujan sendiri itu kan mengandung nitrogen tinggi kan Nitrogen ya. ya. Iya. Oh ya, Jadi kita mengurangi nitrogen. formulasi nitrogen. Iya. Gitu. Itu saat hujan. Saat hujan. Oh Biasanya ya. kalau di bawang masa-masa vegetatif kan kita butuh NP ya kan. Mm. Lah, N-nya itu dikurangi. Itu saat Bahkan hujan. iya, Mm. bahkan kita berani ngasih itu yang NPK-nya itu yang 16-16 itu. Oh, 16-16 itu saat kemarau ataupun hujan sama nih. Pakai Itu 16-16. itu di saat penghujan itu kita hanya mengurangi unsur N-nya aja itu. Dan Mm. dosisnya itu juga berbeda. Oh, dosisnya Kalau di berbeda. kemarau, iya, dosisnya itu maksimal yang 1 hektar kira-kira 3 kintalan lah. Tiga Nah, untuk kuintal. iya, di musim kemarau kita bisa paling banyak itu 2 kintal. Hmm. Di musim kemarau 3 kuintal. Di musim hujan 2 kuintal berarti. Iya, kita. Oh, karena harus dikurangi ya dosisnya tadi. Iya. Selain itu kan kalau di musim kemarau itu Mm. pupuk yang kita tabur di tanah kan sebagian ada yang menguap. Jadi Oh, tidak terserap sempurna. Nah, sedangkan kalau penghujan itu terserap sempurna, Mbak. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak lah. oh. Kenapa bisa, Pak Dek? Kalau Ya misalnya karena di hujan kan karena udah terurai gitu ya? iya. Jadi kita melakukan pemupukan taruhlah kita 1 kali itu 3 kintal misalnya ya. Mm. Ada juga yang strateginya kita pakai setengahnya, tapi selang waktu itu dicepetin. Misalnya kita 10 hari pemupukan itu bisa seminggu sekali, cuman dosisnya dikurangi gitu. Oh, oh, iya, iya, Jadi iya. misalnya kita taruhlah 3 kintal itu untuk satu pemupukan di musim penghujan itu dibuat 2 kali pemupukan. Cuman Dua ya kali. itu efikasinya itu dicepetin dari 10 hari menjadi seminggu. Oh, Karena iya. untuk penghujan juga kadang itu tercuci oleh hujan juga sih. Jadi Mm-mm. apa pupuknya itu tercuci oleh hujan. Oh, jadi harus beberapa kali ya? Iya, Iya. dicepetin. Oh, iya. Tadi ini untuk saat masa vegetatifnya. Iya, Pakai ya 16-16. iya. Kalau Iya. untuk kemarau biasanya kita hanya pakai NP aja. NP-nya itu pupuk apa, Pak De, biasanya? Pupuk Amopos itu ya yang Mm-mm. untuk pertama masa vegetatif kita pakai Amopos dan NPK juga yang 16-16 itu Hmm. Jadi ini, dicampur. oh dicampur. Oh, jadi Iya, yang untuk saat yang kemarau, kemarau biasanya vegetatif, kita yang untuk musim kemarau biasanya kita memakai pupuk mix antara Amopos dengan Mutiara. mm, Jadi dosisnya misalnya 30, kita pakai 15 kilo gitu. 15 kilo, 15 kilo. Iya, yang Hmm. ukuran maksudnya 1,5 kintal, 1,5 kintal gitu Oh iya, ini untuk yang kemarau. kemarau. Terus untuk Kemarau. pemupukan kedua kita biasanya pakai apa NPK tapi N-nya
15 ya kan. P-nya itu dikurangi menjadi 9, yang itunya 20, kaliumnya 20. Hmm. Untuk terakhir kita memakai pupuk yang kaliumnya tinggi. Untuk terakhir, Iya. itu saat kapan Jadi Pak De? kita itu saat menjelang masa vegetatif, kita Hmm. pemupukan itu dengan N dan K. Itu Bahkan saat yang generatif atau fosfat vegetatif Pak De? Maaf. yang generatif Oh, yang untuk generatif ya. Hmm. pembentukan umbi itu kita Hmm. memakai pupuk yang N dan K doang. Oh, Jadi jadi P-nya itu dihilangin. jadi K-nya ditingkatkan K dan N-nya. Iya, jadi misalnya N-nya 1 bagian, K-nya 2 bagian. Jadi emang yang lebih tingginya K-nya ya. K-nya. Oh ya, Pak De maaf ya Pak De. Jadi tadi di awal tuh pertama kalau di kemarau pemupukannya itu pakai yang 16-16 dan Amopos. Sama bos. Iya. Ya, Untuk terus awal-awal itu. untuk awal. Terus Iya. yang kedua pakai NPK aja, NPK, iya, Mutiara sama Grower biasanya. NPK grower. Terus yang terakhir saat masa generatifnya Paten kali ditingkatkan sama, K-nya. iya, paten kali sama Grower. Oh ya, oke. Cuman perbedaannya sama yang di musim hujan saat awal vegetatif itu dikurangi N-nya ya. Iya, Ya, di- sisanya sama. bukannya ditiadakan tapi dikurangi. Mm, iya, dikurangi. Iya, Tapi tetap ada N-nya, cuman dikurangi aja. iya. Karena Sisanya N-nya sama. sudah ada di hujan, air Hujan. hujan. Oh ya. Jadi sebenarnya pemupukan saat hujan dan kemarau itu sama, hanya saja di awal itu kalau saat hujan N-nya itu dikurangi. Dikurangin, iya. Oke, betul. Dan di akhir pemupukannya itu K-nya ditingkatkan ya, Pak De. Digunakan, Oke, itu untuk pemupukan. bukan iya. Iya. Terus jeda waktu pemupukannya itu gimana, Pak De? Jadi yang pertama vegetatif itu berapa lama nih? Kita melakukannya kalau musim kemarau itu 10 hari sekali. 10 hari sekali. Jadi, iya, jadi umur 10 hari setelah tanam, terus sekitar 20, terus 30. Sudah selesai. 20 30. Oh, Iya, ini yang pertengahan tadi yang grower tadi itu di 20. iya, di umur 20 Di akhir baru yang ditingkatkan K-nya itu saat generatif. saat generatif. Hmm. Jadi masa dari awal sampai akhir itu kira-kira 50 hari. Panen, sampai Enam panen. puluh hari ya, 60 hari ya berarti ya. 60 hari, Kan ya. 10, 20, 30. Ya, betul. Iya, Oh, itu untuk pemupukannya ya. iya. Iya. Nah, untuk yang tadi Pak De sempat bilang untuk pencegahan hama penyakit itu dikasihnya kapan ya Pak De? Apakah saat sudah terkena atau ada Ini kalau untuk sebelumnya? hama itu kita dilihatnya kalau ada berapa telur, ya kan, Mm-mm. atau serangan kita baru penyemprotan. Itu untuk hama. Oh, Kalau tadi untuk penyakit, kita lebih ke pencegahan. Jadi sebelum ada penyakit, kita lakukan penyemprotan. berarti penyemprotan itu emang sudah wajib ya untuk mencegah adanya penyakit. Iya, itu kalau untuk penyakit Mm-mm. harus pencegahan. Tapi kalau untuk hama, kalau nggak ada hamanya, ngapain disemprot gitu kan, Pak? Oh, iya, iya, iya. Jadi eh, untuk pencegahannya Biasanya itu kan kalau cuman di di musim tengah. kemarau kan, ya kalau di musim kemarau kan tidak ada jamur kan ya, tidak ada penyakit. Jadi kita hanya melakukan penyemprotan itu melihat dengan kondisi serangan hama. Kalau hamanya nggak ada, ngapain disemprot ya kan? Jadi kita cuma ngasih penyemprotan itu biasa seminggu sekali Oh, iya, iya. untuk Jadi yang pencegahan pencegahan. itu lebih saat di musim hujan ya, Pak De? Ya, Mm. lebih ke musim ke penyakit Penyakit karena jamur ya. Tadi dapat jamur itu. hama penyakitnya biasa yang ke bawang merah tuh apa aja, Pak De? Ada Peronospora juga, ada Alternaria, Mm, ada Anthracnose, banyak. mm. Ada Oh, Laiusarium juga. Pak De udah pernah nih merasakan semuanya. Ya, setiap
penanam bawang itu pernah semua. Oh iya. Yang paling berat apa nih Pak De? Yang paling berat itu hama otomatis Apa kayak itu? lagi fusarium. Itu yang ujuk-ujuk pada mati, Oh, pada tiba-tiba. iya, tiba-tiba pada kena busuk gitu. Oh, kenapa bisa Pak De itu? Ya, karena kadang ada faktor cuaca yang tidak Mm-mm, mendukung, ada mm-mm, hujan es misalnya kan ya. mm-mm, Terus kadang ada karena tanahnya asam juga, mm-mm. bisa jadi itu endemik dengan jamur kalau Oh, tanahnya asam. Terus jadi, kadang lingkungan juga pengaruh. Kalau kita oh, nanam bawang terus lingkungannya udah pada kena penyakit, mm-mm. otomatis ya kena juga. Oh, iya. Itu yang paling berat ya, dan itu berpengaruh dari berbagai faktor ya Pak De berarti. Iya, Mm-mm. terutama itu Oh, ya di tanah yang asam itu. hmm, Karena kan kalau tanah asam kan, jadi kalau tanah asam, kalau kita memupuk dengan NPK ya kan, itu ya. yang terserap cuman N-nya doang, PK-nya itu akan terikat. Oh, jadi sia-sia Kalau ya. tanahnya kondisi asam, itu Mm-mm. kalau kita memupuk dengan NPK, itu N-nya aja yang terserap oleh oleh tanaman, sedangkan P dan K-nya itu terikat, nggak terserap. Jadi Oh, alah. ketegasannya kan jadi tambah rawan penyakit. Oh, iya. Berarti emang dari awal harus dicek nih ya pH-nya. Harus Nggak dicek boleh gitu. asam. Iya sih, kalau misalnya dipupuk kan jadi terbuang sia-sia ya Pak De. Iya, Kalau karena pupuknya. yang diserap cuma N-nya doang. Mm-mm. PK-nya itu terikat, nggak terserap oleh Hmm. Oh iya. Tadi Pak De kalau misalnya udah terserang nih, itu apakah harus langsung dipangkas atau bisa diobati? kita hanya melakukan cuma mengobati aja. Kalau dipangkas itu kan ada tanaman yang udah busuk kan ya. Kalau tangan kita menyentuh yang busuk-busuk itu kan ya, kita menyentuh tanaman yang nggak busuk itu akan tertular dengan tangan kita gitu. Oh Jadi iya, iya. kita cuma hanya apa menyemprot aja. Oke, oke. Itu untuk dari hama penyakitnya ya Pak De. Iya. Oh iya. Oke. Nah, biasanya Pak De sekali, nih tadi udah dari awal sampai akhir nih Pak De sharing. Nah, biasanya berapa nih Pak De sekali panen? Kalau sekali panen biasanya itu yang bibit 1 kintal bisa nyampe 1 sampai 1,5 ton. 1 sampai 1,5 ton. Ya, untuk bibit 1 kintal itu. Mm-mm. Untuk Oh, untuk harganya itu tergantung pasaran lah. Kalau lagi naik ya nambah bagus, kalau lagi mm-mm. turun ya sedikit gitu loh. Oh, iya, 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 iya. Itu dari hasil panennya ya. Iya. Terus kalau dari penjualnya ini dijual kemana nih Pak De? Apa Pak De sendiri yang jual atau udah ada yang datang untuk mengambil Jadi hasil di panen? sini itu karena mayoritas bawang, jadi ada tengkulak-tengkulak yang biasanya itu apa namanya lelang, sistem lelang. Jadi untuk dia melelang di lahan itu, Mbak. Ada Oh, yang sistem lelang, ada yang sistem kita jual sendiri dikirim ke di Jakarta itu. oh, kalau yang lelang, lelang tuh maksudnya yang paling gede nanti dijualnya ke situ gitu. Enggak, yang sistem lelang itu kita jual di lahan, Pak. Di lahan. Jadi kita Gimana gimana Pak De konsepnya boleh diceritain? kalau sistem lelang itu kita apa ya, borongan di lahan, dijual di lahan, ntar yang prosesnya itu si pelelang itu buat ngirimnya itu. Jadi kita menjual di lahan borongan gitu. Oh, di lahan. Jadi ada yang ada pada datang tuh ke lahan untuk Ya ngejual dengan memborong, harganya. iya, tawar menawar, Oh, jadi dia beli di lahan itu, Mbak. oh di lahan langsung, tawar menawarnya juga langsung di lahan. Iya, Oh, terus penentuan harganya gimana Pak De? Apa nentuin harga pasar atau ya gimana ya, pelelangannya aja? untuk harga pasar. Oh, menentukan harga Biasanya pasar. si pelelang itu kan mengkalkulasi ini lahan segini keluar sekian ton dengan harga Mm-mm. segini. Jadi Mm-mm. begitu. Jadi tawar Oh, menawar ini langsung dijual
lahannya. Ya dilelang itu dibayar. Oh ya, Tidak ada itu. oke oke. Terus hasil jualnya sekarang bawang berapa sih Pak De di pasaran? Untuk yang besar itu sekitar 20-an, yang kecil 15. Yang kecil, yang besar. Yang kecil 15, yang besar 20 Iya, per kilo 20-an berarti. per kilo, iya. Oh, itu harga normal atau harga gimana Pak De? Ya di bawah normal biasanya, kalau yang normal itu di atas 20 biasanya. dua Oh, oh, puluh lima sampai 30 oh, gitu. jadi sekarang lagi turun nih. Lagi turun dia. Bahkan Oh, alah. sempat 15.000 yang gede biasa. Oh, Yang kemarin-kemarin. Ini sempat naik juga sih. oh ya jadi sekarang emang lagi turun nih bawang merah dari harga ya. Iya. Iya. Terus tapi Pak De pernah tertinggi nih dapat berapa harga? Pernah tertinggi itu 60.000. Wow. Iya, 60.000 per kilo. Emang jauh ya Pak De. Ininya naik turunnya. Iya, memang jauh. Kalau musim musim lagi serangan hama banyak, terus Mm-mm. pemasukannya sedikit, itu pasti naik harganya. Naik. Kalau Oh, pemasukannya udah banjir meluap mm-mm. sampai di jalan-jalan, itu biasanya murah. Dijual murah ya. Iya. Oh iya, iya. Oke, itu untuk harga tertinggi dan terendah ya. Terus kalau misalnya mau menjaga kualitasnya nih Pak De, dari udah panen supaya kualitasnya tetap bagus, bisa sampai di tangan pembelinya tuh gimana Pak De? Apa Pak De langsung jual? Ya udah dari setelah panen tuh langsung jual aja atau Pak De ada proses supaya menjaga kualitas sampai ke pembelinya itu Kalau tetap di baik? sini langsung dijual langsung, Jual langsung aja langsung ya. dipotong, dipangkas, terus Mm-mm. dijual gitu. Hmm. Oke deh Pak De kalau gitu. Oke, penjelasannya tadi udah sangat jelas ya pada dari awal pemupukan, perawatannya, saat panen juga. Nah, sekarang kita rehat sejenak dulu ya, Pak De. Ya, nanti kita lanjut lagi untuk tanya jawab ya. Ya, Oke, nah untuk sahabat Mutiara jangan kemana-mana, silakan siapkan pertanyaan karena di sesi 2 nanti akan ada tanya jawab dengan Pak De Tono. Langsung saja ketik di kolom komentar. Berbagi dulu. Oke, Berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara gitu oke. ya. Berbagi lama-lama mereka nggak enak sih Pak. Nah ini kayaknya kawan abang. Mau pulang. Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi tanaman sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, Borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya nih kemarin bahwa tadi minta maaf buahnya saya. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi di sesi 2 untuk tanya jawab. Yang penasaran seputar bawang merah, silahkan langsung saja ketik di kolom komentar karena langsung akan dijawab oleh Kak Detono. Tadi kita cek-cek dulu ya pertanyaannya. iya, jelas. Oke, ada nih Pak De pertanyaan pertama. Pertanyaan dari, sebentar nih Pak De. Nih, ada yang bertanya. eh Maaf Pak, bibit 5 kuintal bisa produksi berapa ton untuk Kalau 5 kuintal 5 bisa kuintal? sampai 5 sampai 7,5 ton. 5 kuintal bibitnya ya, 5 Jadi, kuintal hasilnya jadi 5 sampai tujuh kita, setengah. iya, jadi penaikannya itu 10 sampai 12 kali. Jadi kalau 1 kilo itu 10 sampai 15 kilo gitu. Oh, jadi 1 kilonya bibit bisa sampai Jadi 1 sampai 15. 1 sampai 15. Itu tertingginya 15 gitu ya biasanya. Iya. Biasanya Hmm. di angka 15 itu di musim kemarau itu biasanya. Oh, saat kemarau. Oke, Pak De.
Terima kasih jawabannya. Nah, kita sekarang cek lagi pertanyaannya ya Pak De. Ini ada yang bertanya, kalau tanam bawang merah yang bagus itu di bulan apa? Yang bagus itu ya di musim kemarau, Pak. Jadi tanaman bawang itu yang paling bagus itu terkena sinar matahari dari jam 6 sampai jam 6 sore itu, Pak. Jadi Jam. fotosintesisnya itu sempurna. Mm-mm. Jadi kalau dari jam 6 terus siangnya agak mendung itu akan mengurangi hasil juga. Oh, jadi bukan dari bulan apanya tapi dari musimnya ya? Ya, dari musimnya. Hmm. Yang penting dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu terkena sinar matahari. Beda dengan di lahan-lahan yang tak ada hujan itu kan biasanya itu di musim penghujan juga. Jadi kalau dipaksakan untuk di musim kemarau nggak bisa karena dia Oh. butuh air sih. Jadi kalau untuk bagusnya mana ya kita tanamnya di daerah mana dulu gitu. Kalau di musim penghujan itu bagusnya di atas yang tak ada hujan. Mm. Kalau untuk yang irigasinya lancar itu memang sebaiknya itu di musim kemarau. Jadi untuk bulannya nih, maaf ya, nggak ada ya untuk penentuan bulannya nggak ada, tapi dari musimnya dan daerahnya. Iya, Oh, iya, tergantung daerahnya oke masing-masing. Pak De, terima kasih jawabannya ya Pak De. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih, pertanyaannya adalah cara menaikkan pH tanah di saat musim hujan gini gimana tuh Pak De? Ya, kita sebelum pengolahan lahan kan kita bisa dicek-cek dulu dengan alat pH meter ya kan. Mm-mm. Jadi kalau pH-nya itu di bawah 6,5 itu ya harus ditingkatkan gitu dengan cara penaburan kapur dolomit, terus kita olah lahan, terus kita diaman selama setengah sampai 1 bulan. Saat di kemarau ataupun hujan, cara menaikkannya gitu sama ya? Berarti pakai Sama dolomit yang dengan dosis yang sama. iya, dengan dosis yang sama. Jadi nggak ada perbedaan ya, mau saat musim hujan ataupun kemarau sama ya? Iya, sama. Oke. Oke Pak De. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau bawang merah kurus itu pakai pupuknya apa ya? Kalau bawang merah kurus itu biasanya kekurangan nitrogen itu. Kekurangan Tapi nitrogen. tergantung juga karena olah lahannya yang kurang bagus juga, pH tanahnya yang rusak juga. Terus karena pemupukan yang kurang tepat itu juga. Salah satunya ya karena nitrogen itu kan penghasil protein yang tinggi kan ya. Jadi kalau bawang kurus itu biasanya kurang nitrogen. Kita bisa menambahkan nitrogen sama fosfat. N dan P-nya. N dan P. Oh ya, jadi kalau kurus itu bukan cuma karena kurang nutrisi aja, tapi bisa juga karena Iya, olahannya ya. iya, olah lahannya juga pengaruh. Oh, oke Pak De. Semoga terjawab nih pertanyaan yang tadi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pak De, ini banyak yang nanya, nggak apa-apa ya Pak De? Enggak apa-apa, Oke. Nih, di banyak waktu. iya nih banyak. Kalau bawangnya kerdil, apa itu? Oh ya, kalau bawangnya kerdil, apa tanahnya kurang pH atau gimana? Biasanya kalau bawangnya kecil itu pH-nya itu kurang normal ya. Mm-mm. Kita bisa cek-cek dulu. Terus kalau bawangnya kecil kadang olah lahannya itu yang kurang siap tanam. Jadi tanahnya itu besar-besaran ya, nggak halus. Jadi pupuk yang kita aplikasikan itu tidak tertampung oleh tanah, jadi langsung lari ke bawah. Oh. Jadi itu bisa salah satu dari penyebabnya itu. Oh, salah satu penyebabnya ya. Ya. Jadi faktor tanah yang kurang siap tanam atau tanah yang pH-nya rendah, apa emang itu tanah yang siraman juga pengaruh juga. Apakah itu tanah yang berpasir? Kalau tanah berpasir kan harus
siram setiap hari. Hmm. Kalau Berarti tanah liat, ya tergantung ya. kelembabannya juga sih. Kita Oh, bisa menjaga kelembaban juga. iya, bener ya Pak De. Berarti kalau misalnya ada masalah dari bawangnya, mungkin kurang tepat di 5 langkah yang tadi Pak De Manakah itu omongin yang ya. tidak sempurna itu ya. Yang kurang sempurna ya. Jadi harus dikoreksi lagi ya dari 5 langkahnya supaya Jadi bisa gimana itu lebih yang baik yang lagi. mana yang enggak kesampaian gitu. Oh ya, jadi harus dikoreksi aja tuh 1, 2, 3, 4, 5 Iya, itu ya. iya. Iya, iya, iya. Oke, Pak De. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih, kalau pemupukan di musim penghujan terus nggak disiram, tapi pupuknya terkena air hujan, apa pupuk tersebut terserap oleh tanaman atau gimana, Pak De? Memang kalau di sini itu memang musim penghujan itu jarang, jarang disiram karena Mm-mm. tanah di bawah tanah itu sudah kelembabannya Tambah. tinggi banget. Mm-mm. Kita melakukan pemupukan itu yang bebas klor. Jadi kalau kita kena siram, kena air hujan, terus ada percikan-percikan di daun, itu Mm-mm. tidak menimbulkan toksik atau yang lain seperti tusuk Oh, gitu. jadi Jadi harus pakai kita pupuk yang bebas klor. bebas klor. Apa tuh, Pak De? Ya, ya kayak pupuk yang kan kalau pupuk kan ada kandungan, ada apa namanya ya, grade factory-nya tertulis di kemasan kan ya, Mm-mm. apa itu dengan nitrogen amonium atau sulfat kan, itu kan ada. Terus ada yang kalium klorida, ada yang kalium oksida. Jadi kita bisa membaca, memilah-memilih yang bebas klor. Hmm. Jadi kalau hujan, rekomennya yang bebas klor. Iya, Hmm. Tapi tadi Pak De bilang kalau misalnya hujan kan berarti nggak perlu disiram lagi nih. Kalau misalnya terkena iya. hujan terus terlalu lembab, gimana Pak De? Emang kalau bagusnya itu kalau ya kalau kena hujan memang harus disiram, tapi siraman itu kan harus dengan air yang netral pH-nya, air Mm-mm. sumur lah, air apa. Tapi kalau kita menyiram dengan air hujan juga diparit-parit kan itu air hujan juga. Jadi kita menghilangkan air hujan dengan air hujan itu kan percuma. Mm-mm. Yang bagus itu disiram tapi dengan air yang pH-nya netral, air Netral. sumur, air apa gitu. Kalau Hmm. air yang ada di parit-parit genangan air hujan ya kita malah menambahkan air hujan juga di tanah. Oh, jadi sama aja ya gitu. Sama aja. Ya, berarti harus ditambahkannya itu dengan air yang pH-nya Normal. normal. Oke, Pak De. Lanjut ya Pak De, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nih ada yang bertanya, pupuk Merauke SOP untuk tanaman bawang merah usia berapa Pak De? Kita itu SOP yang foliar itu ya, yang pakai semprotan itu. Biasanya kita untuk musim penghujan di umur 1 bulan, kalau Mm-mm. di musim kemarau itu bisa 35 sampai 40 hari, Mm-mm. selang waktu seminggu sekali. Oh, itu untuk SOP ya? SOP itu. Ya, ya. Yang Oke. jenisnya itu semprot foliar itu. Mm-mm. Oke, Pak De. Lanjut nih. Kalau misalnya untuk memperbesar bawang merah itu pakai pupuknya apa ya, Pak De? Itu tergantung yang 5 tempat itu ya. Kalau dari awal itu sudah kondisinya bagus, Mm. kita ke sana itu ya akan besar juga. Tapi kalau kita dari awal sampai masa vegetatif itu kurang nutrisi, kita pakai pupuk apapun ya tetap hasilnya kurang maksimal. Jadi kita melakukan itu dari awal. Dari awal kita supaya pertumbuhannya maksimal, terus kesananya juga nanti akan tumbuhnya gede-gede. Jadi kita Hmm. perlakuan pemupukan itu semaksimal mungkin dari awal Dari awal. untuk hasil yang gede itu. Dan support itu. Supaya hasilnya bisa bagus dan besar. Ya. Kalau Iya. dari awal udah kecil, kita pakai pupuk apapun ya hasilnya akan kecil-kecil karena dari Hmm. awalnya ada stres itu Mbak. Oh. Jadi emang pengaruhnya itu emang harus dari awal ya? Dari awal, kalau kita dari awal sudah maksimal gitu, nanti untuk hasilnya pun
akan lebih maksimal juga. Tanaman itu bebas stres sebenarnya. Iya, iya. Jadi dari pemupukannya harus diperhatikan dari awal. Dari Kalau misalnya mau besar awal, ya iya. harus dari awal, benar. Dari, Nggak iya, bisa dari harus tengah-tengah ya. maksimal. Dari tengah-tengah susah. Kalaupun nambah juga nggak begitu signifikan itu. Oh, pertumbuhan besarnya tuh nggak akan signifikan ya kalau Ya, dari tengah-tengah. karena tanaman kalau nggak maksimal kan stres. Jadi umurnya juga relatif pendek itu. Hmm, iya, iya. Itu Jadi untuk emang harus dari awal-awal pemupukan. itu harus benar-benar dimaksimalkan ke Dimaksimalkan pemupukannya ya. iya dengan Oh, 5 tepat itu. 5 tepat. Oh iya, 5 tepat yang tadi ya. 5 Dari tepat waktunya, pemupukan 5. dosisnya. Iya. Iya, iya. Oke, Pak D. Terima kasih jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih, gimana cara tepat untuk pemupukan di musim penghujan? Tadi kayaknya sempat Pak D bahas nih. Nggak apa-apa ya Pak D, Ya. kita share lagi. Pemupukan yang tepat khusus di musim penghujan. Untuk di musim penghujan kan biasanya itu kita mengurangi unsur N karena hujan itu sendiri kan sudah mengandung nitrogen juga. Jadi kita hanya mengurangi N dan menambahkan kalium, itu aja. Mm. Ya, itu Gimana Pak aja. D? Jadi harus Kita dikurangi mengurangi N-nya. unsur N dan menambahkan unsur kalium. Unsur Itu. kalium. Oke, itu Iya, tips untuk musim hujan. musim penghujan. Oke, semoga terjawab nih pertanyaannya. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kalau musim hujan, mulai pemupukan kedua dan ketiga, NPK dan DAP biasanya cepat terserang keropak. Bagaimana solusinya? Nah, ya itu tadi kalau DAP itu kan 16-20, N-nya 16, kali fosfatnya 20. Jadi itu terlalu banyak nitrogen itu. Jadi kelebihan nitrogen juga. Jadi ya pemupukannya harus itu tadi mengurangi nitrogen dan memperbanyak kalium. Oh iya, masih sama ya tadi dari tadi konsepnya sebenarnya kurangi Iya, nitrogen, tinggiin kalium. iya. Iya, Kalau pemupukan pertama itu biasanya seimbang dari nitrogen, kalium, fosfat itu seimbang. tepat. Untuk pemupukan kedua itu mengurangi kalium banyak-banyak itu biasanya. Baru yang terakhir tinggiin kalium. Kaliumnya ditinggiin. Oh iya. Oke, Pak D. Nih, pertanyaan terakhir nih, Pak D. Pertanyaan yang terakhir ya, Pak D ya. Tadi kalau musim penghujan yang bagus dan tepat itu saat pemupukan kedua itu pakai pupuk apa? Kita lihat di tanamannya dulu, apakah tanaman itu sudah terlalu subur, apa tanamannya masih kekurangan. Karena kita pemupukan juga lihat dari pertumbuhan tanaman juga, apakah tanaman itu kekurangan unsur nitrogen, apa kalium, apa fosfat. Kita lihat dari pertumbuhan tanaman tersebut. Jadi kalau kita dibilang pakai pupuk apa, ya kita lihat dulu tanamannya apakah sudah memungkinkan untuk pertumbuhan. Kita hanya mengasih kalium dan nitrogen yang sangat sedikit. Kalau tanamannya emang kecil butuh nitrogen banyak-banyak, ya kita kasih nitrogen. Jadi pemupukan itu dilihat dari pertumbuhan tanaman juga, kebutuhan tanaman. Jadi nggak pasti ya, pemupukan juga nggak pasti karena disesuaikan dengan kondisi dan bentuk Kondisi pertumbuhannya. tanaman. Iya. Tapi tadi Pak De sempat bilang pemupukan yang kedua itu pakainya grower ya? Iya, kalau kita musim penghujan itu biasanya kita lihat, biasanya kan itu musim penghujan, kalau pemupukan pertama itu langsung subur gitu. Biasanya kita pakai grower dengan kamas, dengan subur kali itu. Dan dosisnya tergantung tanaman tersebut, apakah tanaman itu memang subur, kita diperbanyak dengan paten kalinya yang growernya sedikit. Oh gitu. iya. Berarti kita emang harus paham konsepnya dulu ya Pak? Ya Pak De, Iya. kalau misalnya
kondisinya kayak gini butuh ningkatin N-nya, P-nya, atau K-nya ya. Iya, Oh, baru iya, penentuan pupuknya. iya. Sampai Hmm. memang harus dilihat dari kondisi tanamannya juga. Emang tanaman itu apakah membutuhkan unsur ini, apa udah terlalu over gitu. Hmm. Kita lihat dari pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan itu. Oke, berarti untuk pemupukan itu tidak ada yang pasti ya. Iya, kita lihat dari pertumbuhan tanaman. Iya, iya. Oke deh Pak De, terima kasih banyak jawabannya. Nih, karena semuanya sudah terjawab. Terakhir nih Pak De, sebelum closing, boleh nggak Pak De kasih pesan-pesan nih buat para penonton, buat sahabat Mutiara, supaya bisa jadi motivasi juga. Siapa tahu ada yang berniat terjun juga ke pertanian. Untuk kalangan muda ya, jangan takut-takut untuk bertani. Karena bertani itu memang bukan profesi yang tidak bagus. Dan bertani itu ya hasilnya sangat memungkinkan. Jadi untuk para muda, generasi muda itu jangan takut-takut untuk bertani. Gitu. Oke Pak De, terima kasih banyak ya Pak De atas jawaban-jawaban dan sharing-sharing hari ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi dan bisa bermanfaat juga. Oke, baik. Oke, cukup sekian episode Bicara Tani yang ke-220. Silahkan share video ini, juga like, komen, dan subscribe channel NPK Mutiara TV. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wah, 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 hasil panennya memang luar biasa melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Oh, bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat Harus ada yang pupuk dikembalikan. Include dong, Bang. Include yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang diragukan. pupuk mutiara. Janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, tapi kebanyakan karena ilmunya terlalu banyak Ingin hasil panen melimpah, pupuk mutiara memberikan kenyataan. Yang jelas, pupuk mutiara kini formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16 16 16, 15 15 15, 15 9 20, 13 13 24, 9 25 25 dan lain-lain. Pupuk ini cocok untuk tanaman hortikultura, pangan dan perkebunan. Ingat, pupuk mutiara berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.